Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muhammad Said Fikri Firmansyah. Di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan adaptif dan agile dari Chairul Tanjung. Profil singkat dari Chairul Tanjung, di mana Chairul Tanjung ini pendidikan akhirnya itu di sarjana di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pancasila. Dan beliau ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Dan karir beliau ini pendiri dan pemilik Chairul Tanjung Korporasi, yaitu sebuah konglomerasi dengan berbagai anak perusahaan di bidang finansial, media, retail, dan sumber daya alam. Chairul Tanjung adalah salah satu pengusaha yang paling sukses di Indonesia yang memulai bisnisnya dari nol. Beliau ini dikenal sebagai pemimpin yang fleksibel dalam mengambil keputusan dan mampu membaca peluang di industri yang terus berkembang dari bisnis kecil di sektor kesehatan. Beliau ini berhasil membangun konglomerasi besar yang mencangkup media seperti Trans TV, Trans 7, di retail itu seperti Carrefour, Transmart, keuangan yaitu Bank Mega, hingga pariwisata, dan properti seperti Trans Studio, hotel, dan mall. Selanjutnya ini ada keputusan fleksibel yang diambil oleh Chairul Tanjung. Yang pertama itu ada beralih dari bisnis kecil ke konglomerasi multisektor, di mana awalnya Chairul Tanjung ini memulai bisnisnya di industri alat kesehatan dan kedokteran gigi saat masih kuliah. Namun, ia melihat peluang yang lebih besar di industri media dan retail, sehingga berani beralih ke bisnis yang lebih luas. Keputusan untuk masuk ke sektor media dengan Trans TV dan Trans 7 pada awal tahun 2000-an membuktikan fleksibilitasnya dalam membaca tren dan menyesuaikan bisnisnya. Selanjutnya ini ada akuisisi Carrefour dan transformasi ke Transmart. Pada tahun 2012, beliau ini mengambil langkah berani untuk mengakuisisi 40% saham Carrefour yang di Indonesia dan akhirnya mengubah menjadi Transmart. Keputusan ini sangat strategis karena ia melihat bahwa retail modern di Indonesia ini masih memiliki peluang besar untuk berkembang. Beliau juga menyesuaikan model bisnis Carrefour ini dengan menambahkan hiburan dalam konsep retailtainment, yaitu berbelanja dengan hiburan dalam suatu tempat. Sesuatu yang tidak banyak dilakukan di sebelum-sebelumnya. Selanjutnya ini ada adaptasi di industri media dari TV ke digital. Saat industri televisi mulai menghadapi persaingan dari platform digital, Chairul Tanjung ini tidak hanya bertahan di TV, tetapi juga memulai berinvestasi di media digital. Transmedia mulai memperkuat platform digital dan media online agar tetap relevan dan tren konsumsi kontennya yang tidak berubah. Fleksibilitasnya ini membuat Transmedia tetap kuat meskipun industri TV mengalami banyak perubahan. Selanjutnya ini ada ekspansi ke sektor keuangan dan pariwisata. Chairul Tanjung melihat juga peluang di industri keuangan dengan mengembangkan Bank Mega dan Mega Syariah. Saat industri pariwisata berkembang, beliau ini mengembangkan Trans Studio, Dew Park, dan hotel-hotel di berbagai kota yang mendominasikan hiburan dan gaya hidup dalam satu ekosistem bisnis. Keputusan ini menunjukkan kemampuan dalam membaca tren pasar dan melakukan diversifikasi bisnis dengan cepat. Selanjutnya, apakah Chairul Tanjung pemimpin yang adaptif dan agile? Menurut saya sangat adaptif dan agile karena beliau ini mampu membaca peluang dari berbagai sektor dan cepat beradaptasi dengan perubahan tren bisnis. Keputusan strategisnya mulai dari mengakuisisi Carrefour dan mengubahnya menjadi Transmart, memperluas bisnis media ke digital, hingga mengembangkan sektor pariwisata dan keuangan, yang menunjukkan kemampuan beliau ini luar biasa dalam menyesuaikan diri dengan kondisi yang berkembang saat ini. Fleksibilitas dan keberaniannya
dalam mengambil keputusan menjadikan salah satu pengusaha paling sukses di Indonesia dengan bisnis yang terus berkembang di berbagai sektornya. Sekian dari saya. Kalau kurang jelas dari penjelasan saya, tinggal tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.